Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 bersama Prita Maharani ingin mempresentasikan tentang bahasa pemrograman Python. Di sini ada sekilas tentang pemrograman Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh banyak developer. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Dalam tingkatan bahasa pemrograman, Python termasuk high level language. Saat ini, kode Python dapat dijalankan pada sistem berbasis Linux atau Unix, Windows, Mac OS X, Java Virtual Machine, OS/2, Amiga, Plum, dan Symbian. Untuk produk-produk Nokia, Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa versi. Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi, baik itu berbasis desktop, web, ataupun berbasis mobile. Yang akan dibahas di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada pengertian Python, yang kedua ada dasar bahasa Python, yang ketiga penginstalan Python, yang 4 kekurangan dan kelebihan Python. Yang pertama pengertian Python. Apa sih pemrograman Python itu? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipahami. Uniknya, proses pengembangan bahasa pemrograman Python dikembangkan secara berkesinambungan oleh programmer, penguji, dan pengguna yang kebanyakan bukan ahli IT di seluruh dunia hingga akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Pengertian Python. Pengertian Python dibagi menjadi 2, ada yang secara umum dan secara resmi. Yang secara umum, Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Seperti halnya bahasa pemrograman dinamis, Python seringkali digunakan sebagai bahasa script dengan interpreter yang terintegrasi dalam sistem operasi. Nah, yang secara resminya, menurut pengertian dari Python Software Foundation tahun 2016, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif berorientasi objek dan semantik yang dinamis. Python memiliki high level struktur data, dynamic typing, dan dynamic binding. Python memiliki sintaks sederhana dan mudah dipelajari untuk penekanan pada kemudahan membaca dan mengurangi biaya perbaikan program. Yang kedua ada dasar bahasa Python. Yang dibahas dalam dasar bahasa Python terdiri dari 7. Yang pertama ada komentar Python, kedua variabel Python, yang ketiga operator Python, yang keempat tipe data Python, yang kelima percabangan Python, yang keenam perulangan Python, dan yang ketujuh ada dictionary Python. Komentar di sini yang pertama ada komentar Python. Komentar atau komen di hampir semua bahasa pemrograman memiliki fungsi yang sama, yaitu menandai atau memberikan keterangan di dalam penulisan kode tanpa dieksekusi dan dijalankan oleh mesin. Komentar ini juga membantu para programmer untuk mengingat apa saja yang sudah dilakukan dalam penulisan kode. Untuk menggunakan komentar pada Python, kita hanya cukup memberikan tanda pagar, lalu diikuti dengan komentar. Contoh penulisan komentar di Python, sama dengan di sini ada hashtag atau tanda pagar makalah Python 2022. Di sini juga ada hashtag atau tanda pagar tugas makalah Python. Yang kedua ada variabel Python. Variabel Python merupakan
Variabel merupakan tempat menyimpan data. Variabel bersifat mutable, artinya nilainya bisa berubah-ubah. Aturan penulisan variabel. Yang pertama, ada nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah atau underscore ya. Contohnya kayak nama, misal underscore namaku, nama underscore variabel. Yang kedua, ada karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau underscore atau angka. Contohnya underscore nama atau N2 dan nilai 1. Yang ketiga, ada karakter pada nama variabel bersifat sensitif, case sensitive. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Misalnya variabel underscore underscore Q, berarti, dan variabel underscore U. Q-nya yang pertama Q besar, K-nya yang besar, yang kedua K kecil. Keduanya adalah variabel yang berbeda. Terus yang keempat, ada nama variabel. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python seperti if, while, for, dan sebagainya. Untuk menghapus variabel sama dengan ketika sebuah variabel tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa menghapusnya dengan fungsi delete dalam kurung. Pada perintah terakhir, kita akan mendapatkan name error, artinya variabel tidak ada di dalam memori alias sudah dihapus. Yang ketiga, ada operator Python. Operator di dalam Python adalah simbol khusus yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika maupun operasi logika. Sedangkan nilai yang dioperasikan oleh operator dinamakan sebagai operan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis operator dalam Python. Yang pertama ada operator aritmatika. Yang kedua ada operator komparasi atau perbandingan. Yang ketiga ada operator penugasan. Yang keempat ada operator logika. Yang kelima ada operator keanggotaan. Yang keenam ada operator identitas. Yang ketujuh atau yang terakhir ada operator bitwise. Nah, jenis-jenis operator dalam Python ini ada operator logika, simbol, tugas, dan contoh. Simbol N itu tugasnya untuk mengembalikan true jika dua statement sama-sama benar. Contohnya true and true. Untuk simbol OR, tugasnya itu mengembalikan true jika salah satu statement bernilai benar. Contohnya 2 lebih besar daripada 5 atau 1 lebih kecil daripada 3. Simbol not, tugasnya untuk menegasikan hasil. True menjadi false dan sebaliknya. Contohnya not dalam kurung 1 lebih besar daripada 5. Kemudian ada tipe data Python. Bahasa pemrograman Python mendukung dua tipe dasar, yaitu teks dan numerik. Perbedaannya adalah tipe data teks data yang berisi berkarakter atau sekumpulan teks, dan numerik memiliki data berbentuk bilangan atau angka. Selanjutnya ada perbedaan tipe data, karakter, dan numerik. Itu apa sih? Di sini perbedaannya itu, yang pertama, untuk tipe karakter data, tipe data ini menyatakan karakter atau sekumpulan karakter atau kalimat yang seringkali disebut juga dengan string. Tipe data string bisa berupa huruf atau angka, tetapi harus diapit dengan tanda atau. Contohnya sama dengan nama sama dengan tanda kutip Haichan. Alamat sama dengan tanda kutip Jalan Neo City 127 Blok D606 tanda kutip 2. Status sama dengan tanda kutip 1
mahasiswa tanda kutip 1. Di sini menurut tipe data numerik terdiri Tipe data numerik terdiri dari integer, floating point, dan juga bilangan kompleks. Lanjutannya tipe data numerik. Di sini tipe data integer, tipe data float, boolean, gimana sih bacanya? String, list, tuple, hexadecimal, kompleks, dan dictionary. Selanjutnya percabangan Python akan dijelaskan oleh Prita Maharani Putri. Selanjutnya percabangan Python. Percabangan Python adalah proses memulai urutan dari atas ke bawah menuju tempat suatu program untuk memutuskan apakah melakukan sesuatu atau tidak. Python mendukung kondisi logis dalam matematika. Metode ini paling sering juga digunakan pada percabangan if else, if else. Python. Selanjutnya ada percabangan if. Percabangan if hanya memutuskan jika bernilai true, maka kode akan dijalankan. Apabila salah satu bernilai false, maka hasilnya akan kosong atau terabaikan. Seperti contohnya jika menggunakan logika deduktif yang akan bernilai seperti contoh di bawah ini. Jadi contohnya itu ada yang A, semua perempuan suka warna pink, dan yang B, Prita dan Yasmin perempuan. Keduanya true nih. Jadi saat di print, Prita dan Yasmin suka warna pink. Bagian bawah ya. Sedangkan apabila bernilai false akan sebaliknya, yakni kosong, tidak ada isinya. Untuk percabangan if else akan membantu kita untuk mencari alternatif dalam artian jika cabang if else, maka cabang else yang berjalan. Menggunakan contoh logika deduktif dengan nilai true, maka akan menghasilkan yang A-nya semua perempuan cantik, dan yang B mahasiswi bisnis digital perempuan. Keduanya true. Jadi saat di print akan menghasilkan mahasiswi bisnis digital cantik. Sedangkan apabila salah satu bernilai false, maka akan menjadi apabila salah satunya false, saat di print akan tertulis mahasiswi bisnis digital tidak cantik. Selanjutnya percabangan if else. Percabangan if else singkatan dari else if yang posisinya berada di antara if dan else. Apabila terdapat dua pilihan keputusan untuk memberikan pilihan jika cabang sebelumnya atau keputusan pertama false, maka pilih elif. Seperti contoh ini. Menggunakan logika induktif sebab akibat. Sebabnya Hechan jatuh dari motor. If sebab Hechan tidak jatuh dari motor, maka akibatnya Hechan bisa makan bakso. Elif sebab Hechan jatuh dari motor, akibatnya Hechan masuk rumah sakit. Else-nya itu di printnya Hechan bisa makan bakso. Nah, saat di print itu menghasilkan Hechan masuk rumah sakit. Perulang Python. Ulangan dalam pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis pengulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan dengan for dan while. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung, sementara perulangan while disebut uncounted loop, yaitu perulangan yang tak terhitung. Berikut perbedaannya. Untuk perulangan for,
digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain, karena pada Python ia sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for dalam Python lebih dikenal sebagai for range. Perulangan for lebih merujuk ke perulangan untuk memproses sebuah himpunan atau array. Untuk perulangan while, digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Menggunakan for dan kapan harus menggunakan while. Digunakan saat perulangan for, itu saat menggunakan for untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan data sequence pada Python, atau untuk kasus yang sudah jelas jumlah perulangannya berapa. Untuk perulangan while, menggunakan while jika memang perulangannya tidak jelas akan dilakukan berapa banyak. Selanjutnya ada dictionary Python. Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key dan value. Dictionary sendiri memiliki dua buah komponen inti. Yang pertama adalah key, yang merupakan nama atribut suatu item pada dictionary. Yang kedua adalah value, ia adalah nilai yang disimpan pada suatu atribut. Selanjutnya ada sifat dictionary item. Yang pertama ada unordered, yaitu ia tidak berurutan, sehingga key atau atribut yang pertama kali kita definisikan tidak berarti dia akan benar-benar menjadi yang pertama dibandingkan dengan key yang lainnya. Juga unordered berarti tidak bisa diakses menggunakan index atau integer, sebagaimana halnya list. Yang kedua ada changeable, artinya kita bisa mengubah value yang kita telah masukkan ke dalam sebuah dictionary. Hal ini berbeda dengan tipe dataset maupun tuple yang mana keduanya bersifat immutable alias tidak bisa diubah. Yang ketiga ada unique, artinya di dictionary tidak bisa memiliki lebih dari satu key yang sama, sehingga jika ada dua buah key yang sama, key yang didefinisikan terakhir akan menimpa nilai dari key yang didefinisikan lebih awal. Selanjutnya ada penginstalan Python. Untuk penginstalan Python, itu langkah-langkahnya sama seperti menginstal software Windows pada umumnya. Next, finish. Tapi ada konfigurasi yang harus dipilih di tengah-tengah proses instalasi agar perintah Python dapat dikenali di CMD. Python yang akan diinstal dalam paduan ini adalah Python versi 3, download di situs resmi Python, yaitu di www.python.org. Selanjutnya ada instalasi Pythonnya. Yang pertama, buka file Python 3MSI. Ya, 3MSI. Setelah download selesai, kita akan mendapatkan file Python 342MSI. File Python 342MSI adalah file instalator Python. File ini akan melakukan instalasi ke sistem Windows. Klik ganda untuk mengeksekusinya. Yang kedua ada pilih pengguna. Pada tahap ini kita akan diminta untuk memilih siapa saja yang boleh memakai Python. Pilih saja install for all user agar bisa dipakai untuk semua user di komputernya. Dan yang ketiga ada lokasi instalasi. Tentukan lokasi Python akan diinstal. Biarkan saja di C Python 34 kemudian klik next. Yang keempat ada konsumisasi. Pada tahap ini kita akan menentukan fitur-fitur yang akan diinstal. Jangan lupa untuk mengaktifkan @python.exe to path agar perintah Python dikenali pada CMD. Dan akhirnya selesai. Klik finish untuk menyelesaikan. Nah, untuk uji cobanya, pertama kita coba dulu membuka Python shell. Silahkan buka start menu, kemudian cari Python shell. Kemudian kita coba Python dari CMD, ketik perintah Python untuk masuk ke Python shell dari CMD. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Python. Untuk kelebihannya,
Python itu mudah dipelajari. Dibandingkan bahasa pemrograman lain, Python relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sintaks-sintaks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti. Bahasa ini sangat dinamis dan dibangun berdasarkan tingkat keterbacaan kode yang tinggi. Selanjutnya ada mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi situs, maupun video game. Selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini memiliki library yang sangat banyak dan luas. Berbagai macam jenis library ini memuat beragam perlengkapan dan fungsionalitas sehingga kemudahan membangun program menjadi salah satu yang ditawarkan oleh Python. Selanjutnya ada dukung IoT. Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik. IoT sedang marak dibicarakan atau bahkan dikembangkan di kalangan maker. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaring-jaring yang saling terhubung. Selanjutnya ada fleksibel, yaitu pemrograman yang ditulis menggunakan Python dijalankan di hampir semua sistem operasi. Ada Unix, Windows, Mac OS X, dan lain-lain. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas karena memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang bersih. Penggunaan bahasa pemrograman Python dapat menunjang produktivitas programmer dibanding saat menggunakan bahasa pemrograman lain. Selanjutnya ada free and open source. Tidak hanya dapat diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui OSI. Selanjutnya ada kekurangan dari Python. Yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor. Multiprocessoring adalah sebuah bagian penting dalam penulisan aplikasi. Python memang mendukung multiprocessing, namun mungkin tidak sefleksibel atau senyaman bahasa lain. Itu sebabnya mungkin ini menjadi sedikit membatasi kamu untuk menuliskan kode. Selanjutnya ada lebih sedikit developers yang berpengalaman. Saat kita membuat aplikasi, pasti ingin developer yang berpengalaman yang melakukan pekerjaan itu. Namun, tidak sederhana itu dengan Python karena tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa ini, terutama jika dibandingkan dengan pemrograman yang lain. Selanjutnya, tidak ideal untuk memori intensive text. Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memori intensive text. Selanjutnya ada kurang populer untuk mobile app development. Python bukan bahasa pemrograman yang populer untuk mobile development. Hanya sedikit perusahaan yang menggunakan bahasa pemrograman ini untuk tujuan tersebut. Karena itu, mungkin sulit menemukan developer yang berpengalaman dalam mobile development yang menggunakan Python. Selanjutnya ada batasan desain. Python diketik secara dinamis sehingga memiliki banyak batasan desain. Python bahkan terlihat membutuhkan lebih banyak waktu pengujian dan kesalahan yang muncul ketika aplikasi sedang dijalankan. Selanjutnya ada batasan kecepatan. Python sering dikritik karena kecepatannya lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman yang lain seperti C atau C++, karena metode berbeda yang digunakannya untuk menerjemahkan kode. Meski begitu, beberapa benchmark Python bekerja lebih cepat daripada C dan C++. Beberapa masalah terkait kecepatan bahasa Python ini juga telah diatasi dan dioptimalkan sehingga Python bisa dibilang tetap menjadi salah satu pilihan teratus untuk mengembangkan perangkat lunak. Sekian ya, terima kasih dari kelompok